Inilah dinas intelijen Israel yang telah berkali-kali membuktikan kekuatan mereka di mata dunia dalam menyingkirkan satu persatu musuhnya, termasuk kaitannya dengan tewasnya Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran. Mossad, dinas intelijen Israel, telah lama dikaitkan dengan serangkaian pembunuhan aktivis Palestina. Salah satu contoh terkenal adalah pembunuhan wakil Yasser Arafat, Khalil Al-Wazir, yang lebih dikenal sebagai Abu Jihad pada 16 April 1988 di Tunis. Abu Jihad, seorang pemimpin senior dalam PLO, ditembak mati oleh pasukan komando Mossad dalam operasi yang direncanakan dengan sangat rinci. Operasi ini bertujuan untuk melemahkan kepemimpinan PLO dan mengurangi kemampuan organisasi tersebut dalam merencanakan serangan terhadap Israel. Pembunuhan lain yang menonjol adalah terhadap Ismail Haniyeh di Teheran baru-baru ini. Iran langsung menuduh Israel sebagai dalang di balik pembunuhan ini, mengingat sejarah panjang Mossad dalam melaksanakan operasi semacam itu di luar negeri. Mossad sering menggunakan agen-agen terlatih dan teknologi canggih untuk mencapai tujuannya, dan pembunuhan Haniyeh dianggap sebagai upaya untuk melemahkan Hamas dan dukungan Iran terhadap kelompok tersebut. Tak cuma itu, pada 26 Oktober 1995, Fatih Sakaki, pendiri Jihad Islam Palestina, dibunuh di Malta. Pembunuhan ini diduga kuat dilakukan oleh Mossad sebagai bagian dari kampanye untuk menghilangkan pemimpin-pemimpin utama dari kelompok-kelompok militan Palestina. Sakaki ditembak mati oleh dua pria bersenjata di luar hotel diplomat di Valletta, yang menunjukkan tingkat perencanaan dan eksekusi yang tinggi dari Mossad. Selain itu, dugaan sabotase kecelakaan helikopter yang melibatkan Presiden Iran Ebrahim Raisi baru-baru ini menambah ketegangan antara Iran dan Israel, meskipun bukti konkret keterlibatan Mossad masih minim. Tapi tak hanya menarget para aktivis Palestina yang berada di wilayah Timur Tengah, Mossad bahkan pernah meluncurkan operasinya di Malaysia, tepatnya pada pembunuhan Fadi Al-Baj, ilmuwan Palestina yang disebut-sebut terkait Hamas, di Kuala Lumpur pada April 2018. Meskipun Israel membantah keterlibatan mereka. Mossad sendiri dibentuk pada 13 Desember 1949 oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion, yang dikenal sebagai salah satu dinas intelijen paling efektif dan rahasia di dunia. Berakar pada unit intelijen Haganah, Mossad berfokus pada operasi luar negeri dan melindungi keamanan Israel. Mossad memainkan peran penting sejak awal, terutama dalam mengamankan emigrasi Yahudi dari negara-negara bermusuhan dan memastikan keselamatan mereka. Salah satu operasi terkenal adalah NTB pada 1976 yang menyelamatkan sandera dari pesawat yang dibajak di Uganda. Sejarah Mossad juga terkait operasi-operasi penting, seperti penangkapan Adolf Eichmann, tokoh kunci dalam Holocaust di Argentina pada tahun 1960. Eichmann dibawa ke Israel untuk diadili, menunjukkan kemampuan luar biasa dari Mossad dalam operasi rahasia lintas batas. Kepemimpinan awal Mossad oleh Reuven Siluah dan Isser Harel sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan strategi badan ini. Siluah, sebagai direktur pertama, fokus pada pengumpulan intelijen dan diplomasi rahasia. Sementara Harel memperluas operasi Mossad, termasuk penangkapan Eichmann. Mossad berkembang menjadi organisasi profesional dengan jaringan intelijen yang luas, meskipun sering menghadapi kontroversi dan kritik internasional terkait operasi-operasi rahasianya. Pada tahun 1951, tereksposnya agen Mossad di Baghdad menunjukkan resiko tinggi yang dihadapi agen di lapangan. Jaringan rahasia Mossad yang membantu emigrasi Yahudi dari Irak terungkap oleh otoritas setempat, mengakibatkan penangkapan dan eksekusi beberapa agen. Meskipun mengalami kerugian besar, Mossad belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki metode operasional mereka. Salah satu fungsi utama dari Mossad adalah mengumpulkan intelijen strategis tentang negara-negara musuh dan organisasi teroris yang mengancam Israel. Intelijen yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, termasuk sinyal elektronik, komunikasi, laporan dari agen di lapangan, dan informasi publik.
Informasi ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan penilaian yang akurat mengenai ancaman potensial dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis. Dengan intelijen yang akurat dan tepat waktu, Mossad mendukung operasi militer dan kebijakan luar negeri Israel, membantu militer dalam merencanakan dan melaksanakan operasi, serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Selain Mossad, ada Shin Bet yang juga menjadi badan intelijen utama Israel dengan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Shin Bet atau Israel Security Agency disingkat ISA bertanggung jawab atas intelijen dalam negeri, keamanan internal, dan kontra terorisme. Mereka ini fokus pada ancaman teroris domestik, spionase, dan subversi dalam negeri. Mossad sebaliknya menangani intelijen luar negeri dan operasi rahasia internasional, termasuk spionase, sabotase, dan pembunuhan target di luar negeri. Kedua badan ini sering bekerja sama, berbagi informasi untuk melindungi keamanan nasional Israel secara komprehensif, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Selain pengumpulan intelijen, Mossad juga terkenal dengan operasinya yang mendukung emigrasi orang-orang Yahudi dari negara-negara yang bermusuhan. Salah satu contoh yang terkenal adalah Operasi Magic Carpet, yang memfasilitasi emigrasi besar-besaran orang Yahudi dari Yaman ke Israel pada 1940-an. Mossad juga aktif dalam operasi yang menargetkan program nuklir Iran, termasuk pembunuhan ilmuwan nuklir dan sabotase fasilitas nuklir. Perekrutan agen adalah aspek kunci lain dari operasi Mossad. Agen-agen yang direkrut menjalani pelatihan intensif yang mencakup teknik spionase, pengintaian, komunikasi rahasia, dan kemampuan bertahan hidup. Proses perekrutan sangatlah selektif dengan penilaian mendalam terhadap kemampuan, loyalitas, dan motivasi calon agen. Pada tahun 2018, Mossad melaksanakan operasi pencurian dokumen nuklir dari Teheran. Agen-agen Mossad berhasil menyusup ke gudang rahasia di Teheran, mencuri ribuan dokumen sensitif yang mengungkapkan ambisi nuklir Iran. Operasi ini dirancang dengan teliti dan melibatkan keterampilan teknis tinggi, beroperasi di bawah pengawasan ketat pasukan keamanan Iran. Pengungkapan ini memberi dasar bagi Israel untuk menekan komunitas internasional agar bertindak lebih keras terhadap Iran. Kemudian, Eli Cohen, agen legendaris Mossad, pernah menyusup ke lingkaran elit politik dan militer Suriah pada 1960-an dengan nama samaran Kamel Amin Tabet. Cohen berhasil mengumpulkan informasi berharga yang sangat membantu Israel dalam Perang 6 Hari pada 1967, meskipun tertangkap dan dieksekusi pada 1965, warisannya sebagai simbol keberanian dan pengorbanan tetap hidup. Mossad juga dituduh terlibat dalam pembunuhan ilmuwan nuklir Iran seperti Dr. Mohsen Fakhrizadeh, Masud Ali Mohmadi, dan Majid Shahriari. Pembunuhan ini dilakukan untuk memperlambat program nuklir Iran, sekaligus mengirim pesan bahwa ilmuwan nuklir Iran tidak aman dimanapun mereka berada. Selain itu, pada tahun 2008, Imad Mukhniyeh, pemimpin senior Hezbollah, tewas dalam ledakan bom mobil di Damaskus. Mukhniyeh telah lama menjadi target Mossad karena perannya dalam serangkaian serangan mematikan, termasuk pengeboman kedutaan besar Israel di Buenos Aires pada 1992 yang menewaskan 29 orang dan pengeboman pusat komunitas Yahudi di kota yang sama pada 1994 yang menewaskan 85 orang. Dia juga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan warga negara barat serta serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dan Prancis di Beirut pada tahun 1983. Operasi ini membunuh Mukhniyeh melibatkan kerjasama antara Mossad dan CIA yang sebenarnya jarang terjadi. Bom yang membunuh Mukhniyeh dipasang di headrest mobil SUV Mitsubishi Pajero yang digunakan oleh Mukhniyeh. Bom ini meledak ketika Mukhniyeh mendekati kendaraan itu, menghancurkan mobil dan menewaskan seketika. Pembunuhan Mukhniyeh merupakan pukulan besar bagi Hezbollah karena kehilangan salah satu pemimpin terpenting dan paling berpengalaman. Hezbollah dan Iran dengan cepat menuduh Israel sebagai pelaku pembunuhan, meskipun Israel secara resmi tidak mengakui keterlibatannya. Namun,
Banyak analis percaya bahwa operasi itu adalah karya Mossad, mengingat metode dan targetnya. Keberhasilan operasi-operasi ini menegaskan reputasi Mossad sebagai salah satu dinas intelijen paling efisien dan efektif di dunia, yang terus melindungi kepentingan nasional Israel dengan keberanian dan keterampilan luar biasa. Nah, jika ingin melihat lebih banyak tentang aksi Mossad, film Munich tahun 2005 adalah salah satu yang cukup menjelaskan. Munich adalah sebuah film thriller sejarah yang disutradarai oleh Steven Spielberg, menggambarkan operasi Mossad untuk memburu teroris Palestina yang bertanggung jawab atas pembunuhan atlet Israel di Olimpiade Munich 1972. Spielberg dengan brilian menggambarkan aksi dan ketegangan dalam film ini. Dia membawa penonton ke berbagai lokasi di seluruh dunia selama perjalanan tim Mossad, menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menampilkan adegan aksi dengan detail yang luar biasa. Penggambaran aksi dalam film ini memberikan nuansa yang jelas dan realistis, membuat penonton benar-benar terlibat dalam ketegangan yang dialami oleh para karakter, serta menawarkan refleksi mendalam tentang dampak psikologis dan moral dari kekerasan serta konflik yang tak kunjung usai, menunjukkan kompleksitas geopolitik.